Oke, baik. Bisa kita mulai kembali ya, Pak? Baik, Pak. Nah, nanti yang untuk three pipe intersection nanti kita lompati dulu. Jadi kita berikan yang boundary condition ini dulu ya, supaya karena ini akan digunakan untuk selanjutnya, file selanjutnya untuk simulasinya ya. Jadi ini yang three pipe intersection itu hanya untuk latihan supaya lebih familiar dengan software Gambit-nya, pre-processing-nya. Oke ya, sambil nunggu yang lain mungkin yang belum siap. Jadi kalau di modul itu halaman apa ya? Halaman 26. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Untuk ya, memberikan boundary condition. Jadi untuk memberikan boundary condition ini dibuka untuk file yang kemarin ya, file yang sudah dibuat. Yang pertama itu untuk aliran melewati plat datar. Ya. Kalau di modul section 8 halaman 27. Nah, kemudian ini diberikan boundary condition ya. Jadi geometri sudah, meshing sudah, yang paling ini yang warna hijau ya. Pemberian boundary condition. Yang pertama specific boundary type ya. Jadi sesuai dengan problemnya. Jadi yang kiri jadi inflow, yang kanan outflow, kemudian yang bawah jadi plate, jadi wall, kemudian ada top ya.
Kemudian untuk tipenya itu ada di halaman 29 ya. Jadi tinggal kita assign saja, kita tandai namanya dikasih inflow atau inlet ya, kalau memang terbiasa pakai inlet. Kemudian tipenya ini bisa dirubah sesuai kondisi yang nanti akan kita masukkan di simulasi. Kemudian dipilih garisnya. Oke, di langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini 1, ini dipilih 2, kemudian ini 3, kemudian baru di apply. Nah, dia nanti akan muncul di tengah ini, di sini velocity inlet. Nah, kemudian diberikan untuk yang lain, untuk right ini outflow ya. Ini tipenya pakai pressure outlet. Mana pressure outlet ini ya? Nah, garisnya yang mana ya? Kemudian selanjutnya untuk top ini yang dinding atas ya Pak. Bisa dijawab. Gimana Pak? Terputus-putus Pak. Masuk ke menu ini gimana ya Pak tadi? Di sini Pak, ini ya. Dibuka filenya dulu, kemudian di sini operation ini ada zone ya. Kemudian dipilih yang sebelah kiri ya, nanti akan muncul file yang kemarin nggak bisa dibuka ya Pak. Oh, filenya kemarin kalau nggak bisa dibuka, coba dicek ada .log-nya nggak di situ, di delete dulu baru dibuka kembali. Nggak ada Pak, mungkin belum ke save apa mungkin ya. Oh, coba kalau gitu saya kirimin aja dari grup WA. Saya kirimkan aja Pak filenya, takutnya ada yang ini plate. Nah, kalau siklonnya tadi sudah plate sama elbow ya. Sudah saya kirim di grupnya ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Itu harus urut apa enggak sih Pak? Inlet gitu, velocity inlet, bebas Pak ya? Putus, Riz. Monggo dilanjut Mas Aris. Monggo dilanjut, Pak Aris, ya bangkit. Nah, saya kira saya yang putus ini. Oke. Pak Danan, hostnya monggo Pak Danan. Tinggal ikutin di presentasi aja sih.
Mohon maaf Pak, sempat down internetnya di tempat saya. Sudah kembali ya Pak, sudah kelihatan ya? Ya Pak, itu masukin ke name sama type-nya gimana? Di sini Pak, ditulis di sini, kemudian tipenya disesuaikan, tipenya ini nanti, kemudian garisnya yang dipilih yang mana, ya. Jadi di halaman 29, ya. Jadi yang mana yang inflow, outflow, kemudian top sama plate ya. Kemudian nanti tiap perintah diakhiri dengan apply. Nanti akan muncul di sini di tengah sini. Satu-satu berarti Pak apply. Satu-satu Pak, iya. Karena kita menandai boundary condition-nya nantinya. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan nilai-nilainya ketika simulasi. Jadi kecepatannya berapa, pressure outlet-nya berapa, plate-nya temperaturnya berapa kayak gitu. Nah, kalau sudah 4 ini nanti coba ini ada show label ya. Milih Bisa show gimana tadi Pak? Gimana? Untuk yang inflow, yang outflow itu mana Pak? Ini Pak. Ya ini Pak. Inflow yang sebelah kiri, garis sebelah kiri. Inflow. Ini outflow. Ini nanti top. Ini plate. Ya. Kelihatan ya Pak? Sudah ya? Halo. Kelihatan Pak Kiri. Oke, baik Pak. Saya kira putus lagi. Soalnya kalau nggak ada yang respon, tak kira putus Pak. Nah, kemudian ini halaman 29, ini its position sama ini tipenya ada. Ini name-nya ada. Jadi sesuai itu, Pak. Oke, saya kembali ke sini. Ya. Ini coba saya show label, dapatnya seperti apa, sama show color-nya. Nah ini kalau saya pengen ngecek ya, kalau bentuknya sederhana kelihatan bahwa yang bawah saya definisikan sebagai wall, yang kanan sebagai outlet, ya, pressure outlet ya, yang kiri velocity inlet, kemudian yang atas sebagai simetrik ya. Jadi empat-empatnya sudah ada tipenya sendiri ya. Seringkali mungkin kelupaan, sudah ngasih nama, sudah ngasih tipe, tapi garisnya ini kelupaan Pak, jadinya nanti nggak bisa kita setting di simulasinya. Makanya saya tunjukkan ini menggunakan show label sama show color ya. Karena kalau nanti kelupaan itu harus buka gambitnya lagi untuk tahap ini. Pak Giri, saya milih yang itu Pak, yang tipenya itu wall itu kok, kan itu ada yang velocity inlet itu. Iya. Nah, tulisan saya ada yang di bawah banget Pak, nggak kebaca apa dikecilin Oh, gitu. kalau di bawah banget, coba klik yang paling bawah dulu Pak. Kemudian gitu ya? dibuka lagi, baru Nia nanti naik ke atas Pak. Baru kelihatan velocity inletnya. Oke. Yeah. Itu mesnya kok nggak kelihatan Pak Kiri? Mesnya saya sembunyikan Pak. Di spesifik display attribute, ini mesnya saya off-kan. Nah, supaya kelihatan tadi tipe-tipenya, untuk menunjukkan tipenya tadi.
Saya sembunyikan, bukan saya delete ya. Saya sembunyikan, Pak. Nah, ini boleh disembunyikan. Kalau yang memperlihatkan penamaan itu di mana, Pak? Di sini, Pak, di show label sama show, ya coba dicek dulu. Show label sama show color. Supaya yakin bahwa garisnya itu sudah dipilih, sudah dikasih tanda, sudah dikasih tipe. Takutnya nanti sudah masuk ke fluentnya, ternyata garisnya belum dipilih. Gitu. Karena ini nanti mungkin dilanjutkan untuk processingnya di ANSYS fluentnya, di fluentnya ya, fluent 63 dulu gitu. Nah, langkah final untuk ini sebelum masuk, ini kan pre-processing, sebelum masuk ke simulasinya itu harus kita ekspor ya. Jadi langkah finalnya itu di file ya, ekspor, kemudian mesh, yang diekspor adalah meshnya, Pak. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sesuai dengan namanya .msh. Jadi ada tambahan file .msh. Nah, kemudian di situ ada button, ya. Kalau untuk dia defaultnya 3 dimensi. Kalau untuk 2 dimensi ini harus diaktifkan, ya. Harus tandanya harus dibuat merah, export 2D atau EGMS ini. Baru kemudian di save, diklik save. Nah, nanti tinggal dibaca di fluentnya ya. Nah, seperti ini, Pak. Coba dilihat di transkrip windownya. Nah, Gimana Pak? Bisa diulangi Pak yang terakhir Pak, show label situ Pak, sama show color. ya, so label color ini untuk melihat definisinya ini, tipenya apakah sudah sesuai di garisnya. Ya. Jadi ini yang simetri, ini yang pressure outlet, ini yang velocity inlet, ini yang wall, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian setelah Kelewat itu tadi, Pak. gimana, Pak? Yang hilang meshnya mana, Pak? Kelewat, Pak. Untuk hilangkan meshnya di display, Pak. Display ini, Pak. Di display ini ya, kemudian dilihat ini meshnya ada on off, ada radio button, bisa di on kan, bisa di off kan, tinggal di apply. Oke, lanjut. Ya, Pak. Langkah finalnya itu di file export ya, mesh ya. Jadi kalau untuk 2 dimensi harus di radio buttonnya ini apa, diaktifkan untuk ekspor 2 dimensi. Nah, nanti akan muncul di transkrip windownya apakah berhasil atau tidak untuk ekspor meshnya. Ya. Tapi itu ada. Nah, untuk yang 2 dimensi ini saya tidak mendefinisikan fluidnya di mana, solidnya di mana, karena secara default semua meshing itu nanti dianggap sebagai fluid. Ya. Tapi nanti kalau di yang cyclone mungkin nanti ada yang harus kita definisikan sebagai solid, umpamanya gitu ya. Bisa kita lakukan situ. Jadi secara default dia semua meshing akan dianggap sebagai fluid. Oke, Pak, bisa dicoba. Kemudian kalau sudah berhasil, coba di intip di foldernya ada .msh-nya apa belum. Nah, harus diaktifkan 2 dimensinya. Nanti kalau 2 dimensi
dibaca 3 dimensi dia error. Ketika di ketika di fluentnya. Kemudian tutorialnya dilanjut lagi untuk setelah ini yang elbow. Ya, elbow. Buka yang elbow, Pak. Nah, ini. Karena ini nanti dipakai filenya dipakai untuk selanjutnya, training selanjutnya. Jadi ini save sama reset all, Pak ya? Di save saja, Pak. Kalau sudah dikasih boundary conditionnya, sudah diekspor, di save, kemudian langsung open aja, Pak. Open file. Ya. Nah, ini save current session boleh diaktifkan, boleh tidak, atau ini saya tidak aktifkan. Langsung browse, kemudian masuk ke elbow yang 2 dimensi. Oke, to discharge, yes, gitu aja. Kemudian fit to window, ya, masuk ke elbow seperti ini. Ini juga sama, meshingnya saya off-kan saja, bukan di delete tapi di off-kan. Saya masuk ke boundary condition, boundary type. Kemudian dimasukkan, nah ini saat inlet 1 sebagai velocity inlet yang pipa besar ya, yang sebelah sini. Inlet 1, ini inlet 2 pipa yang kecil. Kemudian ini outletnya, ya, ini dikasih outflow. Ya. Kemudian wallnya, ya, wallnya bisa didefinisikan. Ini ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, kemudian yang pipa ini 8, yang vertikalnya 9. Ada 9 edge yang sebagai wall. Sebenarnya secara default ya, garis yang dia paling luar ya, paling luar dari meshing itu nanti jadi wall sebenarnya. Tapi bisa kita definisikan sendiri ini sebagai wall. Ya. Kemudian ada satu garis yang di sini, ini jangan dibuat wall, Pak, karena dia di antara 2 meshing pipa kecil sama meshing pipa besar. Nah, ini secara default nanti dia jadi interior. Ya, secara default jadi interior. Nanti kalau ini terklik dijadikan wall, fluidanya nggak bisa masuk ke pipa yang besar. Ini saya clear dulu, jadi saya masukkan apa tadi namanya biar sama, inlet 1, inlet 2. Inlet 1 velocity inlet yang ini ya. Kemudian inlet 2 ini karena solable sama colornya saya masih hidup ya, ini lebih mudah. Ini inlet 2, kemudian outlet,
Ini pakai outflow ya. Kemudian wall. Ini sebagai wall. Dipilih garis-garis yang dia sebagai dinding pipa kecil maupun pipa besarnya, kecuali garis yang tengah itu tadi. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Termasuk elbow-nya ini Pak. Iya Pak, yang wall termasuk elbow-nya, kecuali yang ini, garis yang ini jangan dibuat wall, garis yang ada di tengah ini. Nanti kalau jadi wall, fluidnya nggak bisa masuk. Langkah selanjutnya juga sama, file export mesh ya. Di Kalau save. buka itunya Pak, filenya Pak, Gimana Pak? saya kalau buka filenya tuh harus delete yang ininya dulu Pak ya, file.jo.rn gitu ya. Yang DBS Pak, DBS saja. Yang dipilihnya yang DBS. Iya. Kalau misalkan masih ada yang Jo itu nggak bisa dibuka Pak dokumennya. Kalau masih Ada yang .jo.rn. .log.lok, iya, Iya. itu harus dibuang dulu biasanya. Oh, .lok aja Pak ya. Iya, .lok yang dibuang, di delete. Maaf Pak, Ya, ini nampilin label tuh gimana ya Pak ya? Tadi soalnya pas keluar. gimana Pak? Nampilin ini Pak. Ini Nampilin label. di show label sama show color ini ya Pak. Iya nama. Iya. Udah dicentang, cuman pas apply, pas keluar tuh hilang lagi ini. Ininya sudah ada belum Pak? Yang tipe-tipenya ini? Sudah Pak, udah masuk semua Pak. Tapi show labelnya nggak keluar gitu maksudnya. Ini dah. Ini kan bisa dihilangkan, bisa di ini Pak. Udah di-apply Pak. Nggak perlu di-apply kalau ini. Ya. Mungkin kalau belum muncul, Pak, itu nanti ketika milih entity-nya ini tadi kelupaan garis-garisnya mana yang ada di inlet 1, yang sebagai inlet 1, ada yang sebagai inlet 2. Mungkin belum milih garis yang sebagai inlet 1, inlet 2-nya. Mungkin itu. Sehingga nanti Kalau pas kita di menu ini sih keluar. Kalau kita masih di menu apa di Oh, di menu ini keluar Windows Pak. Kalau ini di specify close boundary hilang types kayaknya. Iya, kalau di close hilang. Nah, itu Betul, Pak. betul. Iya, Close nggak hilang ya, apa-apa. Pak, ya? Karena dia menunjukkan ketika membantu kita. Kalau di close ya hilang, betul. Oke. Nah, langkah terakhir sama diekspor karena 2 dimensi, ini pakai ekspor 2 dimensi juga. File export mesh elbow 2 dimensi. Nah, kemudian dicek di transcript window-nya. Oke. Kemudian save, kemudian open yang tadi, yang siklon, karena yang combustion chamber saya nggak punya filenya, ya. Combustion chamber mungkin nggak disimulasi, tapi yang siklon mungkin nanti dilakukan simulasi. Kalau combustion chamber nanti hampir sama, bisa dilakukan sendiri ya sebagai latihan. Ini untuk siklonnya. Ya. Jadi kalau sudah di save,
masuk ke file, open, bisa di browse. Ini untuk Cyclone discard. Oke. Ini fit to window juga sama ya, fit to window. Orient modelnya saya buat pakai isometrik ya, seperti ini. Jadi bisa menggunakan isometrik. Kemudian saya kembali ke wireframe, sama meshingnya saya sembunyikan, saya off kan ya, seperti ini, supaya lebih mudah mendefinisikan boundary-nya. Nah, kemudian di dalam situ, karena ini 3 dimensi, nanti entity-nya ini bentuknya face, Pak. Nah, ini face. Jadi dikasih nama untuk inlet dari Cyclone-nya ya. Inlet ini sebagai velocity inlet. Nah, face-nya adalah yang segi 4 ini. Ini ya. Kemudian kalau sudah di setting, face-nya bisa di-apply. Nah, kelihatan seperti itu ya. Kemudian ini untuk outlet dari Cyclone-nya, ada outlet atas sama outlet bawah ya. Outlet atas ini pakai pressure outlet. Dipilih 2 face yang seperti itu ya. Jadi karena dibagi 2, jadi ada 2 face. Yang warna merah itu. Kemudian ini yang bawah sebagai outlet bawah. Ini outlet bawah. Ini sebagai pressure outlet juga. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa di lehernya Cyclone itu ada ya face yang dijadikan dinding, yang selimutnya ya, yang selimutnya. Ini jadikan wall, dinding dalam. Ini yang sebagai wall, selimutnya ini. Itu sebagai wall. Nah, kalau tidak kita definisikan, dia nanti jadi interior masalahnya. Jadi nanti kita buat dia sebagai wall. Aliran tidak bisa tembus ke situ ya. Jadi partikel yang besar nanti dipaksa untuk turun, sedangkan yang kecil nanti dia akan ke atas ya, lewat outlet atas. Nah, seperti ini Pak. Jadi selimutnya saja. Nah, ini sudah jadi. Yang lainnya boleh dijadikan wall, atau kalau saya biarkan, karena nanti defaultnya dinding-dinding yang terluar itu jadi wall, sedangkan dinding yang di antara 2 meshing itu nanti jadi interior.
Nah, langkah selanjutnya tinggal ini di save, kemudian export. Nah, langkah finalnya export mesh, tapi ininya dihilangkan ya, jangan diaktifkan yang ekspor 2 dimensinya. Jadi dia ekspor untuk 3 dimensi. Tinggal di meshing. Oke, nah ini sudah successfully ya. Oke, sudah bisa dicoba. Cyclone sama elbow. Yang di tadi gimana? Mana Pak? Yang dinding yang di dalam. Yang Dinding yang di dalam yang selubungnya saja Pak. Yang selimutnya atau selubungnya saja. Bentar, saya kirim nanti. Untuk ekspornya 2D dicentang nggak Pak? Nggak perlu dicentang karena ini problemnya yang siklon ini untuk 3 dimensi. Dindingnya seperti itu, Pak. Jadi Kalau mau mengedit ininya Pak, apa tadi? Ada yang salah. Iya, ada yang salah klik. Diklik aja di sini, diklik, kemudian dia pindah ke modify. Ya. Kemudian face-nya ini bisa di remove, ya. Atau kalau face-nya terlalu banyak, yang rumahnya itu bisa dibuka, tinggal diarahkan ke kiri. Itu untuk edit. Kalau salah umpamanya pengen delete ya di delete saja satu-satu. Kalau delete all semuanya nanti ke delete semua. Pak mau tanya Pak. Ya, Pak. Ini kalau yang dimodify sudah diganti titiknya, tapi masih aneh nggak mau rubah tulisannya yang digambar? Tulisannya namanya maksudnya. Ya, nama yang nempel di garis yang awalnya itu mau dirubah itu nggak mau berubah Pak. Oh, garisnya salah. Biasanya di situ ada keterangan error. Kalau dia sudah di-assign untuk boundary yang lain, dia nggak mau di-assign untuk boundary yang baru. Jadi boundary yang lain itu harus di-delete dulu untuk garis yang sudah ada assign boundary-nya. Ya baik Pak. Ya, coba dicek. Biasanya kalau dia nggak mau, oh dia ternyata sudah dipakai untuk boundary yang lain. Ada keterangan di transcript window-nya. Pak, itu berarti wall-nya cuma yang silinder kecil ya Pak ya? Gimana Pak? Yang di wall kan itu yang silinder kecil berarti ya? Iya, karena kalau tidak di wall kan, nanti tidak ada guide untuk berputarnya Pak. Jadi siklonnya dia langsung lari bisa ke atas nanti. Oh iya, baik Pak. Berarti langsung di itu ya, di ekspor sama nggak dicentang ya 2D-nya Pak? Iya, betul. Diekspor untuk 3 dimensi. Pak, saat tadi proses ekspor itu sempat muncul di spesifik boundary itu interior, tapi hilang lagi itu kenapa ya? Gimana Pak?
Tadi pas proses ekspor itu sempat muncul di boundary type ini muncul interior sesaat langsung hilang lagi Pak. Itu proses apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa itu kelihatannya. Harusnya nggak keluar sih. Kalau kayak gini sih nggak keluar. Tadi saya sempat. Iya Pak, tadi sempat keluar kayak nge-wall gitu Pak, yang lainnya Pak. Putus kayaknya. Pak Danan tadi sempat keluar ya, kayak selup. Paling cuma proses ekspor tok ya. Bung Putih ya? Iya. Prof Payung, Prof Payung. Wih. Senyumannya loh, nggak nguatin. Ngeri Mas. Pelecehan. Pak Wahyu mau nanya Pak Wahyu. Mohon maaf Pak, kayaknya di tempat saya. Iya, silakan. Pak, izin Pak. Iya, silakan. Yang mana dulu ini? Suaranya kadang-kala hilang. Pak Wahyu, izin bertanya Pak. Silakan Pak, silakan Pak Wahyu. Aduh. Hah? Halo? Iya Pak, masih terhubung Pak. Oh iya, di tempat saya kayaknya ada yang dipakai untuk apa? Seminar kayaknya. Jadinya jaringannya sering putus ini dari ITS-nya. Pak Giri, izin tanya Ye, Pak. silakan Pak. Monggo, Pak, monggo. itu yang untuk yang dinding dalam itu tabungnya itu sisi luar juga Pak. Kan ada dua Pak, kalau gini kan kelihatannya ada kebagi dua Pak ya. Iya. Hanya selimutnya saja yang karena iya, selimutnya yang kecil itu aja. Karena dia kan ada dua tabung itu kan. Oh, oke Pak. Ya, selimutnya saja supaya kelihatan nanti kalau semuanya ya ini kan tembus kan, selimutnya aja. Ada yang warna hitam di situ. Oke, mati dulu Pak. Ya, selimutnya saja. Cek. 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 Mamaku. Kalau atasnya ketutup separoh, kenapa sih itu merahnya ketutupnya separoh? Face-nya nggak jadi semua kali Bu Pem, face-nya. Apa? Belum valid. Face-nya.
Dipilih semua yang bagian atas. Bu Fem berarti milihnya cuma setengah. Enggak, aku udah ke semuanya tapi bawahnya jadi ikut. Diputer-puter. Kliknya pakai yang scroll, Bu Fem. Sampai dapat. Tuh. Scroll. Apa? Pakai scroll tengah. Kliknya pakai scroll tengah. Mouse. Mush. Ini dinding sampai kali Bu Fem. Pakai perasaan Bu Fem, jangan kasar. Bisa aja. Ya. Ya. Jadi opsional gitu ya Pak ya ini. Ya. Ya kalau dalam waktu 4 tahun nanti tidak bisa, sebenarnya konsepnya mirip-mirip. Prof Bayu sibuk kayak ini rapat terus. Pada saat nanti demokrasi itu tidak ada, ya berarti tidak perlu kan. Artinya itu berlaku selama LTSK itu berlaku kan. Kalau LTSK itu juga sudah selesai, tidak. Udah pakai MS dari Pak Giri aja, aman. Yang mengamen library. Iya. Mohon maaf ini terputus-putus koneksinya. 2024 ditambah levelingnya setahun berarti kan 2025. Nah, bayangan saya sih kalau misalkan lebih dari 2025 mungkin CI akan meminta eskalasi harga. Ya betul Mbak. Artinya kalau udah lewat dari 2025 yang tadi dibilang Pak Yosi mungkin aja jadi ada opsi dibatalkan gitu ya. Mungkin ada opsi dibatalkan. Tetapi aku nanya aja lah ke MO-nya Muara. Ada suaranya Pak Henry itu. MR ya. Nah, itu kan sekarang kita major ya. Artinya jarak ketemu major lagi. Banyak besar ya kan, banyak besar. Meeting Pak, bareng Pak. Jangan lupa komisi Mas Indra. Masuk Mas Arif, masuk. Cek. Tes. Coba sendiri guys. Halo, tes. Tes diterima? Iya Pak. Baik Pak, kayaknya banyak masalah di jaringan saya ini kayaknya. Gimana Pak, kita lanjutkan atau mau nyoba-nyoba sendiri yang 3 pipe intersection? Lanjut Pak, lanjut. Putus lagi. Monggo dilanjut Pak Danan. Monggo Mas Arif, monggo. Wayahe. Duh, jadi kangen kuliah ya ini. Harusnya ini tetap muka nih, biar abdol. Snack dulu, ngambil snack dulu Bu Fem. Betul, bakso. Redang. Kalau tatap muka susah. Bu Fema udah kalis belum adonan? Iya nih, udah haredang. Udah bisa bikin kue lagi. Donat udah jadi belum Mbak Fem? Donat. Kumaha tuh? Gagal maning ini. Donat aja susah kita, apalagi cyclone nih. Waduh, ampun. Kan serahkan ahlinya Mas Mongku.
Siapa Arif Mas kayaknya Arif? udah tenang-tenang aja Mas nih. Arif lah ahlinya nih. Lanjut Pak Giri. Sudah bisa dimonitor ya, Pak? Lanjut, Pak. Sudah jelas. Soalnya punya saya keluar-keluar, Pak. Ya Pak, saya juga Pak. Kalau dilanjut next pertemuan, Pak. Kelihatan. Nah, lepas lagi. Lepas Lanjut Pak jaringan. Giri, lanjut. Gas. Cus. Pak Huda udah siap tuh. Mas Aris presentasi TA. Belum, Pak. Saya pakai HP, Pak. Pakai HP juga. Wah, wes. Halo, Pak, monitor, Pak. Monitor, Pak. Gih, jadi karena mungkin saya nggak tahu koneksinya putus-putus terus. Yang three pipe intersection dipakai latihan aja ya, Pak? Siap. Oke ya, jadi nanti kalau ada kendala silakan bisa dihubungi atau dihubungi saya atau nanti pada section saya bisa ditanyakan kalau memang masih belum itu ya belum berhasil, belum sukses ya. Berarti nextnya ini simulasi nih Pak Giri. Iya, nextnya itu simulasi, tapi kita break bisa latihan kan untuk Jumat, Sabtu, Minggu, jadi Senin baru masuk ke simulasi. Nanti Bu Vivin sama Pak Is kalau nggak salah untuk hari Senin, saya hari Selasanya nanti. Mas Agam Itu, Pak. nggak sabar. Ya Pak Giri. Siap ya Pak, siap ya Bu. Bisa di-share Pak Giri Hah? videonya, rekaman. Oh iya, nanti sama Mas Safaat akan di-share setelah nanti di close semua. Biasanya dia recordnya itu baru bisa diunduh setelah hostnya mengakhiri meeting, karena hostnya Mas Danan sekarang kayaknya. Ya, moga-moga videonya nggak error nantinya. Oke, begitu saja ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita akhiri sampai jam 4. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari Senin ya, Insya Allah hari Senin. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri, semangat. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lip dulu ya.